Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan program pendidikan luar sekolah yang berjudul Pelatihan Pembuatan Kompos dari Jerami Padi di Kelurahan Islam Kalua. Analisis situasi. Kelurahan Islam Kalua secara administrasi masuk ke dalam wilayah Kecamatan Bintao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dimana jumlah penduduk pada Kecamatan Bintao pada tahun 2019 berjumlah 239.558 penduduk dengan luas kabupaten 1.215,55 km persegi yang terdiri dari 151 desa per kelurahan. Sebagian penduduk dari desa Islam Kalua rata-rata bermata pencarian sebagai petani. Mereka menggantungkan perekonomian keluarga mereka dari sektor pertanian, dan beberapa dari mereka berprofesi sebagai pegawai, beternak, dan pedagang. Melihat dari kondisi lahan yang begitu luas, mereka memanfaatkannya untuk berkebun dan bertani. Membahas mengenai bertani, pada masa musim panen banyak limbah jerami yang dihasilkan dalam lahan pertanian sehingga terbengkalai dan terurus. Maka solusi dalam masalah ini adalah petani di desa Islam Kalua membuang atau membakar limbah pertanian dan bahkan juga mereka menggunakan limbah pertanian tersebut untuk bahan pakan ternak. Limbah pertanian yang dimaksud adalah jerami. Jerami adalah tanaman padi yang telah diambil buah cabanya sehingga tinggal batang dan daunnya yang merupakan limbah pertanian. Limbah jerami biasanya sering menjadi permasalahan petani. Kurangnya informasi dan pengetahuan tentang jerami yang menyebabkan banyak petani beranggapan bahwa jerami padi merupakan tempat bersarangnya tikus dan sumber kotoran yang harus disingkirkan. Sementara itu, pembakaran limbah pertanian dapat menyebabkan polusi udara di sekitarnya. Permasalahan mitra. Permasalahan yang terjadi di Kelurahan Islam Kalua pada musim panen, banyak limbah jerami padi di lahan pertanian terbengkalai dan tak terurus. Maka solusi dalam masalah ini, petani di desa Islam Kalua membuang atau membakar dan sebagai bahan pakan ternak. Namun demikian, karena memberikan jerami secara langsung tanpa mengelolanya terlebih dahulu atau sebagai pakan tunggal tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi ternak. Sebagai akibatnya, sebagian besar jerami padi menjadi bahan terbuang dan terpaksa dibakar. Pembakaran jerami ini dapat bertujuan untuk mempercepat persiapan masa tanam berikutnya. Namun demikian, pembakaran jerami dapat menyebabkan polusi udara. Kurangnya informasi dan pengetahuan mereka tentang jerami yang menyebabkan banyak petani beranggapan bahwa jerami padi merupakan tempat bersarangnya tikus dan sumber kotoran yang harus disingkirkan. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan cara memanfaatkan jerami padi untuk diolah menjadi kompos. Pengomposan jerami padi bertujuan untuk meningkatkan unsur hara tanah serta dapat mengurangi biaya produksi petani dalam pembelian pupuk. Dengan adanya pemanfaatan jerami padi menjadi kompos dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meminimalisir masalah kelangkaan pupuk kimia dan memperbaiki kualitas pupuk organik yang dihasilkan yang pada gilirannya dapat meningkatkan produksi padi di sawah. Selain itu, kesehatan lahan pertanian dapat terus terjaga dari dampak buruk pemakaian pupuk kimia yang berlebihan. Target luaran. Adapun target luaran yang akan dicapai dalam kegiatan pelatihan pembuatan kompos pada jerami padi di Kelurahan Islam Kalua, Kecamatan Bintao, Kabupaten Toraja Utara antara lain. Yang pertama, anggota kelompok tani yang menjadi mitra kegiatan ini memahami akan pentingnya untuk menjaga kelestarian, kesehatan, dan kesuburan lahan sawah. Kedepannya juga diharapkan petani tidak lagi membakar jerami padi setelah panen. Yang kedua, petani mempunyai keterampilan untuk melakukan pengomposan jerami secara mandiri dan mampu mengaplikasikannya ke lahan sawah secara benar. Metode pelaksanaan. Metode yang digunakan pada program ini menggunakan dua metode. Yang pertama ialah metode ceramah. Warga belajar akan diberikan pemahaman mengenai manfaat kompos pada lahan pertanian, potensi jerami sebagai bahan pupuk organik di lahan sawah, kandungan bahan organik kompos jerami, dan manfaat kompos jerami. Yang kedua ialah metode praktek. Kegiatan ini akan dilakukan di lapangan dengan mengamati dan mempraktekkan secara langsung bagaimana cara pembuatan kompos jerami padi dan didampingi oleh pendidik atau tutor. Persiapan. Yang pertama ialah survei kelompok. Tahap pertama ini ialah untuk mengobservasi informasi lokasi yang akan digunakan serta sasaran atau warga belajarnya. Yang kedua ialah
Persiapan sarana dan prasarana merupakan tahapan yang mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ini. Persiapannya adalah mengenai tempat dan lokasi yang akan digunakan. Sarana lainnya akan dipersiapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhannya. Lalu yang ketiga ialah pelaksanaan kegiatan. Menyiapkan materi-materi yang akan dipaparkan nantinya di program ini. Lalu persiapan yang terakhir ialah peralatan atau bahan yang diperlukan disiapkan dalam pengomposan. Yang pertama ada sabit atau parang. Yang kedua cetakan yang terbuat dari bambu. Cetakan ini dibuat seperti pagar yang terdiri dari 4 bagian. 2 bagian berukuran 2 x 1 meter dan 2 bagian yang lain berukuran 1 x 1 meter. Yang ketiga ialah ember atau bak untuk tempat air. Yang keempat, air secukupnya untuk membasahi jerami. Yang kelima, aktivator pengomposan atau foamy. Yang keenam, tali. Yang ketujuh ialah plastik penutup atau terpal. Pelaksanaan. Yang pertama, kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang jerami padi dan manfaatnya. Materi yang akan diberikan ialah potensi jerami sebagai bahan pupuk organik di lahan sawah, kandungan bahan organik kompos jerami, manfaat kompos jerami. Yang kedua, kegiatan pelatihan teknik pembuatan kompos jerami dan cara aplikasinya di lapangan. Petani akan diberikan secara langsung cara membuat kompos jerami. Materi pelatihan ini dimulai dari bagaimana mempersiapkan bahan baku kompos jerami, berapa kebutuhan jerami yang diperlukan untuk masing-masing lahan, cara menyusun kompos jerami pada bendengan pengomposan, penyiraman dan pemeliharaan yang harus dilakukan serta cara mengaplikasikannya kompos jerami di lapangan. Yang ketiga ialah melakukan monitoring atau pemantauan selama pelaksanaan kegiatan. Jadwal kegiatan. Berikut adalah jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada hari Senin 26 Maret 2021 jam 9 sampai jam 12 pembukaan kegiatan acara dan kegiatan penyuluhan serta sosialisasi tentang jerami padi dan manfaatnya. Instruksinya ialah ketua panitia sebagai pembuka acara dan tokoh masyarakat, dan instruksi atau tutors sebagai kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang jerami padi dan manfaatnya. Selasa 27 Maret 2021 jam 8 sampai jam 1 siang. Kegiatan pelatihan teknik pembuatan kompos jerami dan cara aplikasinya di lapangan. Instruksinya ialah pendidik atau tutor. Lalu hari Minggu 1 April 2021 jam 11 sampai jam 1 siang ialah proses pengecekan dan pengeringan kompos agar tidak lembab atau melakukan monitoring. Pelaksanaan program ini dilaksanakan di Kelurahan Isongkalua, Kecamatan Buntao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut adalah rancangan anggarannya. Kesekretariatan, ID card panitia dan warga, aktivator pengomposan atau foamy yang akan digunakan nantinya pada saat pengomposan, spanduk dan biaya tak terduga. Totalnya 240.000. Konsumsi, makanan dan minuman warga dan panitia. Total keseluruhannya ialah 430.000. Biaya honor tutor. Totalnya 1.200.000. Biaya operasionalnya, bahan baku, biaya transportasi, biaya tempat, total secara keseluruhan 3.200.000. Jadi total keseluruhan anggaran yang digunakan ialah 5.070.000. Itu adalah paparan mengenai rancangan program pendidikan luar sekolah. Sekian